Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa dong di subscribe channelnya biar makin berkembang. Buat para muhsinin yang ingin menginfakkan harta terbaiknya, langsung aja di scan barcode atau bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Menara Sunnah Nabawiyah. Syukron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Adi Pras. Nah, alhamdulillah di hari ini ya eh, kita berada di Masjid An-Nur di daerah Cikidang, Jawa Barat. Hari ini kita mau ngobrolin soal hubungannya sama yayasan dan segala macamnya, dan ngomongnya harus sama yang tepat. Nah, di sebelah Ana udah ada Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, sebelum kita ke topik itu, Ana mau nanya Ustaz. Ana dapat info dari Ustaz Rosik juga kan? Nah, Kalau antum itu ternyata pengurus atau DKM di Masjid Ben Hill, Ustaz? oh ya, Tep. Anda jawab ya. Ya boleh, silakan. Tep. Fadal. Kalau di Masjid Al-Falah itu di Bendungan Hilir, Anda di situ diamanahkan sebagai mudir madrasah Al-Quran. Di Ben Hill. Ben Hill, Tanah Abang. Nah, di situ soalnya aneh gini, Sat. Kenapa aneh relate? Aneh dulu pas aneh SMA tuh, aneh pernah mampir di sana. Tuh, makanya pas Ustadz Rosik kan pernah ngisi kajian juga sana kayaknya. Iya, Setahu aneh. Makanya, aneh pernah ke sana gitu. Karena kan aneh dulu sekolahnya di sana. Antum tahu nggak di? Ya. Betul, Sat. Masya Allah. Antum tahu, Masya Allah. Emang orang situ, Sat ya? Nah. Nah, selain antum jadi mundir di sana, nah sekarang tepatnya Anda mau nanya soal yayasan nih sekolah antum di saat. Nah. Yang Anda tahu infonya kan kalau antum sebagai ketua pelaksana, Sat ya? Iya. Di yayasan ini ya? Ya, alhamdulillah Anda diamanahkan di Yayasan Menara Sunnah Nabawiyah ini sebagai ketua yayasan di yayasan ini. Nah, yayasan ini sebenarnya mulai berdiri sejak tahun berapa sih, Sat, sebenarnya? Kalau mulai berdiri itu sesuai dengan SK yayasan ya. Kalau Anda tidak salah itu tahun 2021 ya. Tapi mulai berjalan yayasan ini sudah dari tahun 2020. Tapi sudah secara legal, secara SK hukum dan HAM ya. Nah, jadi itu sudah di tahun 2021. 2021 dimulai berjalannya. Udah hampir kurang lebih 5 tahun lebih ya. Iya, hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun, Masya Allah. Itu sebenarnya awalnya kayak gimana, Ustaz? Bisa ceritain nggak, Ustaz? Maksudnya semangat Ustadz nih untuk berkumpul, kita mau bangun yayasan dan setelahnya itu akan membangun pesantren segala macam, itu semangatnya apa, Ustaz? Iya, Masya Allah. Kalau ditanya terkait dengan semangat ya, intinya semangat berdakwah, semangat menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi kaum muslimin tentunya. Ya, yang awalnya sebenarnya ini ide awal terkait dengan yayasan ini adalah dari Ustadz Idrus. Allah Taala. Beliau punya inisiatif karena beliau punya saudara atau abang ipar, yaitu di Rengat itu di Kabupasnya tempat itu di Kabupaten Rengat di daerah Riau. Jadi awalnya itu ada saudara beliau itu abang ipar beliau ingin mewakafkan tanah. Ya, kurang lebih luasnya itu sekitar kalau tidak salah itu hampir 2 hektar ya. Masya Allah. Kalau tidak salah. Awalnya itu ya. Awalnya. Maka ya kita kalau sudah diberikan wakaf tanah mau tidak mau kan harus membuat yayasan sebagai legalitas secara resmi. Jadi nggak bisa kita diberikan untuk wakaf, individu ya. Tapi tidak ada badan hukumnya. Jadi makanya kita bikin yayasan Menara Sunnah Nabawiyah ini. Awalnya jadi kita ingin bangun pesantren di sana. Oh, awalnya di Riau itu. Rencana awalnya itu di sana. Tapi qadarullah wa masyafa'al, ada kendala-kendala yang memang tidak bisa kita lakukan di sana. Akhirnya kita setelah itu ada dari kolega atau keluarga dari pembina. Jadi ini pembina di yayasan. Nah, beliau ternyata setelah di Riau kita masih agak tersendat,
alhamdulillah Allah kasih amanah lagi bahwasanya kita yayasan diamanahkan atau diberikan tanah wakaf sekitar 1,1 hektar dan itu dari yang sekarang sampai saat inilah yang akhirnya cikal bakalnya jadi pesantren Menara Sunnah Nabawiyah ini ya kalau sekarang pesantren nggak pakai Nabawiyah. Kalau pesantren jadi pesantren Menara Sunnah aja. Tapi kalau yayasan Menara Sunnah Nabawiyah. Masya Allah. Berarti yang kita di Riau itu anggap nggak jadi ya, gitu. Mas, tapi wakafnya tetap atas nama wakafnya sudah diterima oleh yayasan, alhamdulillah. Tapi untuk terkait dengan pelaksanaannya belum, masih kita upayakan untuk mungkin nanti kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tertentu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi masih bisa berjalan, tapi walaupun beda lokasi, yang sekarang ini di Cikidang, Jawa Barat ya, Sukabumi ya, Masya Allah. Akhirnya bisa terlaksana, bisa terwujud juga masjid. Alhamdulillah kita sekarang lagi pakai ini kan masjid. Masya Allah. Anda udah lihat bagus banget Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Keren banget, Masya Allah. Nah bagaimana saat ini untuk mewujudkan ya kan itu kan nggak mudah tuh istilahnya itu. Ibaratnya kita cuma punya wakafnya doang, tanah, terus perencanaannya gimana itu bisa sampai akhirnya nanti ya sekarang ini gitu tahap awal gimana tuh? Ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya terkait dengan awal pembangunan bisa terlaksana ya tentunya ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita upayakan mencari para muhsinin. Para muhsinin untuk membantu agar bisa terbangunnya pesantren di lahan yang diwakafkan oleh Yayasan Menara Sunnah. Jadi dari pembangunan dari mulai awal sampai saat ini berdiri ini semua murni dari para muhsinin. Para muhsinin ya seperti itu. Jadi murni dari para muhsinin yang sudah mendermakan harta-hartanya, sudah mewakafkan hartanya di pesantren Menara Sunnah ini dan sampai saat ini pun ini masih dibantu oleh beberapa para muhsinin. Seperti itu. Masya Allah. Berarti ini benar-benar dari nol Ustaz ya. Maksudnya dari kita belum tahu gitu maksudnya dan mungkin biayanya juga belum masih tadi Anda bilang masih nol berarti Ustaz ya. Masya Allah sampai terbangun sampai sekarang gitu ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, untuk tadi kan Anda lihat tuh beberapa spot, istilahnya kan kayak misalnya ada untuk pembangunan kantin ya gitu ya, terus bangunan sekolah juga kayak belum terbangun Ustaz ya. Apa itu nanti perencanaan di masa bangunan sekolah Ustaz? Iya, sebenarnya nanti ini diskusi terkait dengan pesantren itu bisa lebih lanjut dengan Ustadz Dr. Syafiq Muhammad terkait dengan karena beliau sudah diamanahkan sebagai mudir, tapi Ana ingin menyampaikan secara garis besar bahwasanya terkait dengan pembangunan kantin. Nah, kita kan saat ini masih nanti santri di awal-awalnya belajar di lingkungan masjid. Ya, walaupun di lingkungan masjid tapi mereka ada kelas-kelas khusus. Jadi ruangan-ruangan yang yang masih tersedia dipakai untuk kelas. Nanti pun sakan atau asrama juga dipakai di ruangan yang ada di masjid. Nah, nanti insya Allah tahun kedepannya itu baru kita akan bertahap membangun sakan dan fusul, yaitu asrama dan kelas-kelas nanti. Langsung bisa satu bangunan gitu Pak. Insya Allah 1 tahun ke depan. Nah, untuk saat ini jadi sementara mereka santri angkatan pertama ini akan mereka beraktivitas melakukan kegiatan belajar mengajar masih di wilayah masjid. Tapi walaupun di wilayah masjid, tapi ruang kelasnya kemudian asramanya itu luar biasa, nyaman, betul. Enak banget ya. Sarana prasarana terkait meja, kursi, AC dan semuanya lengkap insya Allah. Iya betul, Masya Allah. Tadi Anda juga lihat sekilas, Masya Allah sebenarnya udah cukup baik lah Sat ya. Berarti untuk sebuah kegiatan belajar mengajar istilahnya gitu udah cukup layak maksudnya. Cuman ini kan tadi Antum bilang ini berjalannya mungkin setahun nih istilahnya, insya Allah bisa berdiri asrama dan sekolahnya sekalian ya, Masya Allah. Dan tadi Anda juga lihat ada spot-spot juga bangunan untuk rumah guru ya Sat? Iya, Masya Allah. Itu
Itu nantinya akan terbangun semuanya, itu total berapa Ustaz? Tadi soalnya Anda lihat baru beberapa doang yang jadi, dan mungkin ada perencanaan yang lain gitu Ustaz ya? Nah, terkait dengan fasilitas ya, termasuk di situ fasilitas di pesantren ya, itu termasuk yang diutamakan adalah fasilitas rumah bagi guru atau rumah bagi pengajar di pesantren Menara Sunnah. Itu untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, dan guru-guru yang lainnya nantinya. Karena santri kita di angkatan pertama ini karena masih kita batasi, jadi di sini kita juga membangun rumah guru itu kita batasi dulu. Baru rumah 2 yang sudah jadi. Sekarang 2 lagi sedang dibangun. Masya Allah. Jadi rumah-rumah guru dan rumah pegawai insya Allah juga nantinya sudah masuk ke ruang lingkup di pembangunan secara menyeluruh. Seperti itu. Masya Allah, tadi Anda juga sempat spill juga kan, tadi ada kantinnya gitu ya, ada sama laundry. Nah itu salah satu fasilitasnya satu ya? Fasilitas untuk para santri misalnya gitu ya. Tadi Anda lihat juga udah hampir jadi ya, maksudnya di situ juga ada barang-barang alat masak dan segala macamnya juga Ustaz ya, Masya Allah. Itu memang disediakan dari yayasan atau gimana Ustaz? Kalau boleh tahu dijelasin sedikit Ustaz. Termasuk di antara salah satu fasilitas di pesantren Menara Sunnah ini. Jadi santri-santri itu mereka ya sudah pasti makan 3 kali sehari tentunya. Kemudian ada laundry. Laundry mereka juga nanti untuk baju-baju kotor mereka akan difasilitasi oleh mesin laundry dan ada petugasnya. Iya, Masya Allah. Paling kalau dia mencuci nanti mungkin terkait dengan pakaian dalam itu cuci sendiri. Tapi kalau baju-baju kotor mereka para santri seragam nanti akan dicucikan oleh petugas termasuk disetrika, tapi nanti ada pembatasan. Jadi ada aturan juga seperti itu. Ustaz, ini kalau boleh Anda nanya ya, maksudnya ini untuk kalau misalnya Anda punya anak misalnya gitu ya, ini contoh aja gitu. Terus Anda mau daftar ke sini Ustaz. Pertama bagaimana caranya, terus kedua berapa nih Ustaz? Apa budget yang Anda harus siapin gitu untuk anak-anak bisa masuk ke pesantren Menara Sunnah ini Ustaz? Ya, kalau terkait dengan istilahnya PSB ya, penerimaan santri baru atau PPDB ya, itu mungkin lebih jelasnya nanti Ustadz Dr. Syafiq Muhammad Al-Khatib yang akan menjelaskan, karena beliau selaku mudir di pesantren. Semuanya ya. Kalau yayasan hanya mensupport fasilitasi dengan pelaksanaan fasilitasi terkait dengan pesantren, apa yang dibutuhkan gitu ya. Apa yang belum terlaksana seperti itu. Tapi gambaran singkatnya di pesantren Menara Sunnah ini ya tentunya biayanya itu ya insya Allah ya sebagaimana biaya-biaya di pesantren-pesantren sunnah yang lainnya pada umumnya seperti. Tapi insya Allah lebih agak terjangkau lah seperti itu. Sama ini Ustaz, berarti tadi nanti pertanyaan itu Anda tanyakan sama Ustaz Syafiq ya. Oke. Ini mungkin terakhir Ustaz, bisa Anda bilang sebenarnya itu targetnya dari yayasan ini membangun pesantren itu membuka untuk para santri. Apa target utamanya gitu untuk kedepannya santri ini supaya apa gitu? Atau mungkin pesantren mau jadi apa gitu? Jadi yayasan ini kan diantara salah satu fokusnya kan kepada pendidikan Islam, kepada dakwah Islam, dakwah sunnah, seperti. Dan diantara visi dan misinya itu yaitu untuk menjadi mercusuar. Dakwah Islam, sunnah gitu, dakwah sunnah, berakidah lurus, berakhlak mulia, yang bermanhaj salafus saleh, para sahabat misalnya gitu. Jadi kan arti daripada manarah atau menara sudah diambil kata bahasa Arab ini. Manarah artinya ya kalau kita bisa artikan itu mercusuar. Mercusuar dakwah Islam, dakwah sunnah untuk tentunya mencetak generasi yang robbani, yang berakhlak baik, mulia, berakidah lurus, ya seperti dan teguh mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan salaful ummah, sesuai dengan salafus saleh. Masya Allah. Oke Ustaz,
Nah, Ana ngucapin terima kasih banyak atas info-infonya, Sat. Semoga yayasan dan juga pesantren bisa berjalan dengan baik. amin. Insya Allah sesuai dengan target apa yang diinginkan gitu ya. Ya Ana doain semoga berjalan baik. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Allahumma amin. Oke. Amin. Yuk begitu aja obrolan Anan sama Ustadz Taufik. Semoga ada manfaat dan pastinya kalau mau dapat info lebih lanjut nanti bisa hubungi kemana ya, ntar dah ibaratnya mungkin ntar bisa Anda tulis atau gimana infonya ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.